أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan demi kenikmatan, hidayah demi hidayah, pertolongan demi pertolongan di setiap detik dan langkah kehidupan kita, yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Kita bisa sampai pada saat ini semuanya berkat keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang lemah dan tidak ada daya maupun upaya. Maka kita bisa duduk bermajelis, kita bisa menaiki motor, mobil kita untuk datang ke majelis, itu semuanya karena inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, alhamdulillah pada malam hari ini, ya, di hari Senin, ya, kita alhamdulillah bisa mengadakan kajian kajian qawamah, ya, yang biasanya dilaksanakan di Selasa atau malam Rabu. Jadi ini insyaallah ini bid'ah hasanah, ya kan? Baik. Alhamdulillah. Ya, kita masih bisa menghadiri majelis, kita masih punya semangat. Ya, itu memang adalah tugas, ya, kita sebagai laki-laki, untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, ya. Karena sebagai kepala keluarga, sebagai sosok pemimpin di rumah tangga, ya, merupakan hal yang cukup berat, ya, ketika kita harus berusaha untuk menjadikan ilmu agama ini sebagai makanan pokok di keluarga kita. Kalau menyediakan beras, insya Allah setiap hari beras ada di rumah. Minyak insya Allah ada. Yang suka nyambel pasti cabai, bawang merah, bawang putih pasti ada. Tapi tidak semua keluarga itu menjadikan ilmu agama itu sebagai makanan pokok di dalam rumah. Maka itu adalah tugas terberat bagi para laki-laki. Bagaimana menjadikan ilmu agama syariat Allah itu menjadi, ya, sebuah hal yang pokok yang harus dijaga di dalam rumah tangga. Dan insya Allah kehadiran panjenengan di setiap majelis, setiap mengantarkan anak, setiap berkonsultasi dengan guru-gurunya, setiap memuliakan guru-guru anak-anak kita, maka itu insya Allah itu adalah usaha kita untuk menjadikan, ya, agama, ilmu agama, menjadikan Allah, menjadikan Al-Quran itu nomor satu di dalam rumah tangga. Dan semoga Allah juga meridhoi dan merahmati kita dengan menjadikan anak dan istri kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini saya tidak melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nizar di kitab Islahul Mal, ya, biar
satu kitab itu biar selesai dengan satu guru gitu kan. Enggak enak Kak, gurunya dua ya, ada dualisme ya kan ya. Jadi ini kita tematik saja ya. Hari ini tanggal berapa ini? 20 tanggal 2 Rajab. Ya, berarti kemarin malam itu sudah 1 Rajab. Tapi insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas 20 faedah di bulan Rajab. Maka bisa dicatat ya, buat oleh-oleh nanti untuk istrinya kan sebelum tidur kan ya kan. Ya. Sebelum tidur nasihat dulu apa langsung bleksek terus ngorok ya. Ya faedah-faedah dulu lah gitu kan. Siapa tahu nanti kan kasih faedah hasil kajiannya tadi sampai malam, oh tahu anak-anak udah tidur semua ya kan, aman gitu kan. Lanjut ibadah yang lain seperti itu. Jangan langsung tidur ya. Baik, ini ada 20 fawaid fi syahri Rajab. 20 faedah di bulan Rajab. Ini diambil dikumpulkan dari muhadarahnya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjad hafizahullah taala. Saya bacakan mukadimah dulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi khulasat majmu'ah an syahri Rajab. Qamal fariqul ilmiyu bimajmu'ati zada bistikhrajiha wa i'adati siyaghatiha min iddati muhadarat wa khutab wa baramij li Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjad hafizahullah ta'ala fi hadzal mawdu'. Fanas'alullah an yanfa'a bihadhihi al-maddah wa akhawatuha wa an yujzi khairan kulla man syaraka wa a'ana fi i'dadiha wa nashriha amin ya rabbal alamin. Jadi pembahasan ini yang ada di dalam 20 fawaid fi syahr Rajab ini dikumpulkan oleh seseorang, oleh sebuah kelompok yang mana beliau mengumpulkan kajian-kajian dan khutbah-khutbah dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjad tentang Syahrul Rajab. Maka dikumpulkan ada dibikin PDF yaitu dengan judul 20 fawaid fi syahri Rajab. 20 faedah di bulan Rajab. Baik, faedah yang pertama, Syahrul Rajab wa syahrus sabi' min syuhuris sanah al-hijriyah. Ushtuqa ismuhu min at-tarjib. Ya. Jadi Syahrul Rajab ini adalah syahr atau bulan yang ketujuh di penghitungan tahun Hijriyah. Ya. Diambil dari kata at-tarjib atau at-ta'zim, yang dimuliakan. Jadi artinya Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan. Kenapa dikatakan tarjib atau Rajab? Li'anna ahlul jahiliyah kanu yu'azzimunahu. Karena orang-orang jahiliyah dulu itu memuliakan bulan Rajab. Wa yastahilluna al-qitalu fihi, dan mereka menghentikan segala bentuk peperangan di bulan Rajab. Maka dikatakan Rajab itu dari ambil kata tarjib yang artinya ta'zim. Dan juga ya, selain Rajab mempunyai beberapa nama lainnya atau beberapa sebutan. Wa kana yusamma Rajab al-Asam. Dulu mereka mengatakan Rajab itu dengan nama bulan Al-Asam, bulan yang hening. Kenapa? Li'annahu kana la yusma' fihi harakatun qital. Karena di bulan Rajab itu bulan di mana tidak terdengar gerakan-gerakan peperangan, tidak terdengar suara pedang atau suara senjata. Li'annahu minal ashhuril hurum. Karena bulan Rajab itu termasuk bulan yang haram. Kal asammi alladzi la yasma'u.
Wa kanu yusammuna munsilul asinnah, dan juga bulan Rajab itu dinamai dengan munsilu al-asinnah. Munsilu al-asinnah itu apa? Waktu di mana orang-orang itu membuang ujung tombak dan juga anak panah. Di bulan Rajab itu, ya, orang-orang jahiliyah itu membuang dan juga mencabuti apa? Anak-anak panah dan juga ujung-ujung tombak. Jadi mereka ketika sudah masuk bulan Rajab, mereka membuang, melepas, ya, ujung tombak yang ada di panah mereka, yang ada di tombaknya, dilepas semuanya. Sebagai bentuk apa? Ibtalan lil qitali fihi. Sebagai bentuk tidak adanya peperangan selama bulan Rajab. Gitu. Makanya kalau anak STM itu nggak tawuran lah bulan Rajab itu. Baik, faedah yang kedua, Syahrul Rajab minal ashhuril hurum al-arba'ah. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Wahia salasatun mutatabi'ah, 3 bulan itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu di pertengahan tahun ada Rajab. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya bilangan bulan, ya, dari sisi Allah ada 12 bulan. Ya, 12 itu apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, lalu Rajab, ya, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12. Ya, bisa dihafalkan, ada di YouTube banyak. Sama lagunya juga ada. Ya. 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Yang mana 4 bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis juga dikatakan innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana pada waktu awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Wa minha arba'atun hurum. Dan di dalamnya ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, yang 3 bulan itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajabun syahru mudhar. Rajab adalah syahru mudhar, bulan mudhar. Apa itu bulan mudhar? Yang terletak di antara Jumadil Ula dan akhir dan Sya'ban. Fawaid atau faedah yang ketiga, hadhil ashhurul hurum ashhurun azimah indallahi ta'ala. Ya. Bulan haram yang mana diantaranya adalah bulan Rajab merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan-bulan ini diharamkan bagi kita untuk melakukan kezaliman, ya, untuk menzalimi diri sendiri juga tidak diperbolehkan. Biktirafil ma'asi, dan juga diharamkan betul di bulan ini dalam melakukan segala bentuk kemaksiatan, wa ta'addi hududallah, segala bentuk penyimpangan dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana Allah berfirman, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi
diri kalian di dalam bulan-bulan haram. Fihinna itu artinya bulan-bulan haram. Artinya la tadzlimu anfusakum fi hadhil ashhur al-hurum. Kenapa tidak boleh berbuat kezaliman di bulan-bulan haram termasuk di bulan Rajab ini? Li'annahu akadun wa ablaq fil ithm. Karena melakukan keharaman, melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram termasuk di bulan Rajab ini dosanya itu sangat besar ketimbang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan selain bulan haram. Ya. Jangan diartikan terus gak boleh berbuat haram di bulan Rajab dan bulan-bulan haram, nanti di bulan-bulan lainnya berbuat maksiat. Sama-sama berdosa. Cuma yang di bulan-bulan haram ini lebih dosanya itu lebih. Seperti itu. Fadzulmu wa dzanbu wa in kana manhiyan anhu fi ghairiha illa annahu akidun. Meskipun dosa maksiat di bulan-bulan lainnya tetap ada ganjaran dosanya, tetapi ketika dilakukan di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram itu dosanya itu berlipat atau dosanya lebih besar seperti itu. Kenapa li idhamiha? Karena kemuliaan dan keagungan bulan tersebut. Qala Qatadah rahimahullah, berkata Qatadah rahimahullahu taala, inna dzulma fil ashhuril hurum a'zam khati'atan wa wizran minadz zulmi fima siwaha. Sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya daripada kezaliman yang dilakukan selain di bulan-bulan haram. Faedah yang keempat, wa yajibu 'alal muslim ta'zimul ashhuril hurum. Ketika seorang muslim masuk di bulan-bulan haram, maka wajib bagi kita semuanya untuk mengagungkan bulan tersebut. Dengan apa? Biltizami hududillahi ta'ala. Dengan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menegakkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'u wajibatihi wal hiras ala ta'atihi, dan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam setiap ibadah kita. Jadi di antara 12 bulan itu, di 4 bulan itu kita harus betul-betul ibadahnya lebih mempeng, terus usaha kita untuk taat harus lebih keras lagi, dan terus kita juga menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat juga harus lebih bersungguh-sungguh lagi dibanding bulan-bulan lainnya. Itu cara seorang muslim menghormati atau memuliakan bulan-bulan haram. Dan juga menjaga diri dari menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu maksudnya gimana? Dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan melanggar syariat, itu kita termasuk telah menzalimi diri kita sendiri. Kan biasanya kita baca doa, Rabbana zalamna anfusana. Kita telah menzalimi diri kita. Dengan apa? Dengan banyak dosa. Kita bermaksiat itu berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Seperti itu. Saya ada orang mencuri, dia menzalimi orang lain dan menzalimi dirinya sendiri seperti itu. Yang kelima, faedah yang kelima adalah lam yuthbit fi fadli syahril Rajab bi khususi haditsun. Baik. Ini yang perlu kita mengerti. Bahwasanya tidak ada
hadis yang pasti dan hadis yang kuat yang membicarakan tentang fadilah bulan Rajab dan kekhususan bulan Rajab. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, penulis apa? Fathul Bari, penulis Bulughul Maram, ya. Beliau juga menulis kitab yang bernama Tabyinul Ajab bima warada fi syahrir Rajab. Beliau menulis tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan bulan Rajab. Ya, saya sudah sekilas baca dan banyak sekali hadis-hadis yang dhaif, banyak sekali hadis-hadis yang maudhu. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau berkata, lam yarid fi fadli syahrir Rajab wala fi siyamihi wala siyamu syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang bisa kita jadikan hujjah, ya, terkait dengan fadilah atau keutamaan bulan Rajab, tentang puasa Rajab, tentang salat malam di bulan Rajab. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa kita gunakan sebagai hujah untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya. Beliau katakan ini di kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Jadi kalau kita menemui hadis-hadis tentang fadilah bulan Rajab, itu bisa dipastikan itu hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang maudhu. Maka perlu hati-hati. Faedah selanjutnya, la yajuzu takhsisu Rajab bi ibadatin muayyanah. Tidak boleh mengkhususkan bulan Rajab dengan sebuah ibadah khusus bulan Rajab. Misalkan salat Rajab, puasa Rajab, ya. Maka tidak boleh, ya. Wa ya'taqidu fadluha fihi khassah, dan kita meyakini ada fadilah khusus di pelaksanaan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab, maka tidak boleh kita meyakini hal tersebut. Contohnya kasiyami ba'di ayyamihi, ya. Puasa di bulan Rajab dengan keyakinan di situ ada keutamaannya, ada kekhususannya, maka tidak boleh. Atau sholat malam, ya, di hari atau di bulan Rajab dengan dikhususkan sholat malam Rajab misalkan, maka ini juga tidak boleh. Au takhsisu bi ad'iyah muayyanah, atau mengkhususkan sebuah doa yang dinisbatkan kepada bulan Rajab, ya. Fala fadla li ayyi waqtin ala waqtin akhar illa ma faddalahu syara' bin naw'il min ibadah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ittikhadu mausimin ghairul musim syar'iyyah ka ba'di layali syahr Rabi'il awal ila akhir. Intinya kita membikin sebuah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Ya. Faedah yang selanjutnya yang ketujuh, la yajuzu ifradu syahri Rajab bisiyam wa takhsisuhu bidzalika duna sa'ir syuhur i'tiqadan li fadlihi. Tidak boleh, ya, berpuasa hanya di bulan Rajab tanpa diikuti puasa di bulan-bulan yang lainnya, dengan meyakini bahwasanya ada fadilah
khusus bagi orang yang berpuasa di bulan Rajab. Maka puasa itu harus diikuti dengan puasa di bulan-bulan lainnya. Misalkan panjenengan mau puasa di bulan Rajab ini, maka di bulan Sya'ban puasa. Di bulan Ramadan harus puasa. Ya memang waktunya puasa. Ya. Atau di bulan-bulan sebelumnya panjenengan puasa. Ya. Di bulan-bulan sebelumnya panjenengan puasa. Maka di bulan Rajab tidak masalah puasa. Yang penting bukan dikhususkan saya puasa bulan Rajab. Itu yang muskilah itu. Ya, ketika kita mengkhususkan puasa bulan Rajab. Ya. Lakin law shama halikauni min asyril hurum wa kana yasumu ghairahu min asyril hurum fala ba'sa. Tapi kalau kita berpuasa di bulan Rajab dengan keyakinan Allah memuliakan bulan itu, maka la ba'sa. Ya, maka tidak apa-apa. Ya. Fala ba'sa wa lam yurwa fil hadis. Lama yurwa fil hadis sebagaimana dikatakan di dalam hadis, sum minal hurum watruk. Berpuasalah di bulan-bulan haram dan berbukalah. Amma takhsisu Rajab bis-siyam fala yusra. Wa inna ma yusra'u fihi minas siyam man yusra' fi ghairihi. Kalaulah kita dipuasa di bulan Rajab ini kita puasa Senin Kamis atau puasa Daud, maka tidak masalah. Ya, kita puasa Senin Kamis, kita puasa Daud, ya, kita puasa di 3 hari di Ayyamul Bid di bulan Rajab, maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Rajab, nah itu muskilah. Ya, itu baru muskilah. Dia mengkhususkan apa? Puasa Rajab secara khusus. Ya. Waqad thabata an Umar radhiyallahu anhu. Ya, pelarangan ini pun juga ada kabar dari Umar radhiyallahu anhu. Annahu kana yadribu akuffan nas fi Rajabin. Suatu ketika Umar ibnu Khattab pernah memukul telapak tangan seseorang di bulan Rajab. Hatta yad'uha fil jifan. Sampai orang itu meletakkan tangannya di atas jifan. Apa tuh jifan? Jifan itu bejana atau piring yang berisi makanan. Ya, atau itu namanya jufan, piring berisi gorengan. Dipukul sampai meletakkan tangannya si orang tersebut di atas jifan tadi. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan kepada orang tersebut, kulu, makan. Fa inna ma huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah. Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan yang dulu orang jahiliyah itu apa? Mengagung-agungkan bulan ini. Dan ketika ja'al Islam turika. Dan ketika datang Islam mereka meninggalkan bulan Rajab. Dalam artian apa? Ya, tidak boleh berpuasa atau Umar bin Khattab melarang orang tersebut berpuasa karena Umar tahu orang itu berpuasa karena mengkhususkan puasa itu di bulan Rajab, seperti itu. Ya. Sehingga beliau mengatakan seperti ini biar tidak menjadi apa? Biar tidak menjadi sesuatu hal yang terus-menerus terjadi di masyarakat. Ya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melarang orang-orang ketika itu berpuasa di bulan Rajab. Dari hari pertama sampai hari 30 enggak boleh puasa sama sekali. Li'alla yuttakhadha 'aidan, agar orang-orang masyarakat ketika itu tidak menjadikan atau tidak memandang bulan Rajab itu ya sebagai bulan yang wajib untuk berpuasa dan sebagainya. Jadi sampai seperti itu. Ya puasa sebenarnya enggak apa-apa ya. Tapi kenapa dilarang? Karena melihat masyarakatnya ketika itu apa? Sangat mengkhususkan bulan Rajab, puasa Rajab dan sebagainya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan
puasa Rajab dan dengan segala fadilah dan kekhususannya, hadis-hadis yang berkenaan dengannya semuanya adalah hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis lemah, bahkan maudhu. Bahkan hadis itu derajatnya adalah maudhu. Bedanya hadis dhaif dengan hadis maudhu, kalau hadis dhaif itu kalamnya dinisbatkan kepada Rasulullah, tetapi perawinya itu ada yang bermasalah, ada yang enggak kuat, sehingga hadis itu dikatakan dhaif. Tapi kalau maudhu itu lebih parah lagi daripada dhaif. Ya. Bukan perawinya, bahkan perkataan-perkataan yang di hadis maudhu itu perkataan yang bukan perkataan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karangan saja lalu dikatakan ini loh Rasul pernah berkata seperti ini. Padahal Rasul bukan atau tidak pernah berkata seperti itu. Kalau dhaif itu sanadnya jalurnya ada yang lemah. Jadi hadisnya dhaif. Tapi kalau maudhu itu seperti karangan bebas. Karangan bebas tapi menisbatkan kepada Rasulullah. Kalau zaman sekarang ya hoax gitu kan, hoax. Ustadz Indra bilang gini, padahal saya nggak bilang apa-apa, tapi dinisbatkan perkataan ini kepada saya. Ini maudhu, ini hoax. Ya, hoax. Dan hadis-hadis yang berkenaan dan puasa Rajab itu bukan hadis-hadis dhaif yang mana bisa diambil fadilah-fadilahnya. Ya. Karena apa? Karena hadis-hadisnya banyak sekali hadis-hadis yang maudhu, ya. Hadis-hadis yang makdzub, hadis-hadis bohong seperti itu. Ibnu Qayyim juga senada dengan Ibnu Taimiyah mengatakan semua hadis yang di dalamnya menyebut tentang puasa Rajab, salat Rajab, fahuwa kadzibun muftari. Maka itu adalah hadis-hadis yang bohong. Ya. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus yang dinisbatkan di bulan Rajab, puasa Rajab, salat malam Rajab, doa Rajab dan sebagainya. Yang ke-8, man nadhara siyamu Rajab yukaffiru kafarata yamin. Ya. Maka barang siapa yang bernazar, nazarnya adalah nazar saum Rajab, maka nazarnya batal karena saum Rajab tidak ada, ya. Kalau saum fi syahri Rajab mungkin masih bisa. Ya. Yang ke-9, faedah yang ke-9, lam yuthbitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu i'tamara fi syahr Rajab. Baik. Ada yang mengatakan bahwasanya di bulan Rajab itu ya bulannya Rasulullah melaksanakan umrah. Ini yang beredar di masyarakat. Tapi kalau kita merujuk pada hadis, ternyata khabar atau hadis tersebut belum sabat, belum bisa diakui kebenarannya, ya. Kenapa? Ya. Karena ya ketika Abdullah bin Umar ditanyai tentang hal itu, ditanyai tentang berapa kali Rasulullah SAW umrah, beliau menjawab Rasulullah SAW umrah sebanyak 4 kali. Yang 1 kali dilaksanakan di bulan Rajab. Itu jawaban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fabalagha dzalika Aisyah, dan kabar ini sampai di telinga ibunda Aisyah. Lalu beliau berkomentar dengan jawaban Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yarhamullah Aba Abdurrahman, ma tamara umratan illa huwa syahiduhu. Ya. Memang ya, tidaklah Rasulullah SAW itu umrah kecuali Abdullah bin Umar itu melihatnya. Wa ma'tamara fi Rajabin qad, dan Rasulullah SAW tidak pernah
berumrah di bulan Rajab. Ya, ini meluruskan khabar yang terjadi di masyarakat. Ya. Lalu mendengar komentar tersebut, Abdullah bin Umar diam, ya, tidak berkomentar apapun. Ya. Jadi Ibunda Aisyah membenarkan bahwa Rasulullah SAW itu 4 kali melakukan umroh, tetapi tidak pernah sekalipun dilakukan di bulan Rajab. Ya. Tetapi warada an ba'dus salaf minas sahabah wa tabi'in istihbabu al-i'timar fi syahr Rajab. Tetapi para salafus saleh dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in itu mensunnahkan umrah di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab merupakan syahrul al-hurum. Ya. Maka memperbanyak ibadah di bulan Rajab dan di bulan haram lainnya, maka tentunya pahalanya juga akan lebih besar. Ya. Di antara para sahabat yang melaksanakan umrah di bulan Rajab yaitu Umar bin Al-Khattab wa ibnuhu Abdullah wa ummul mukminin Aisyah wal Aswad An-Nakhai wal Qasim bin Muhammad wa ghairuhum. Banyak sekali dari kalangan sahabat dan tabi'in, ya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama antara kesunahan melaksanakan umrah di bulan Rajab. Apakah itu sunnah ataukah tidak? Apakah itu dianjurkan ataukah tidak? Ya. Yang ke-11, min bid'ah syahri Rajab salatul raghaib. Di antara bid'ah atau di antara penyelewengan ibadah di bulan Rajab, salah satunya adalah salatun ar-raghaib. Pernah mendengar, Pak? Salat raghaib. Salat yang dilakukan di antara maghrib dan isya di Kamis pertama di bulan Rajab. Jadi 2 hari lagi. Ya, ini 3 hari lagi, ya. Itu hari Kamis pertama di bulan Rajab. Itu ada yang namanya sholat raghaib, ya. Sholatnya itu diantara baina maghrib wal isya sebanyak 12 rakaat, ya, dilakukan 6 kali salam, 2. Setelah itu membaca selawat 70 kali, membaca doa khusus bla bla dan sebagainya. Maka di sini dikatakan sholatul raghaib la asla lahu. Tidak ada dalil yang mendasari sholat tersebut. Ya, itu merupakan bukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minal bid'ah aidan, dan di antara penyelewengan ibadah lainnya di bulan Rajab adalah as-salatu al-musammah Ummu Daud. Ya. Ummu Daud, ya. Fi nisfi Rajab. Salat yang dinamakan Ummu Daud yang dilakukan di pertengahan bulan Rajab. Kalau Ummu Daud ini saya juga enggak tahu bagaimana salatnya dan sebagainya. Ya. Yang ke-13, ruwiya annahu waqa'at fi syahr Rajab hawadithun 'azimah wa lam yasihhu syai'un min dzalika. Ya. Banyak kabar bahwasanya di bulan Rajab itu ada beberapa kejadian besar. Namun kejadian-kejadian itu yang dinisbatkan terjadi di bulan Rajab secara hadis lam yasih, ya. Contohnya apa? Ya, kabar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di malam pertama di bulan Rajab. Ya. Wala yasihu syai'un min dzalika. Ya. Faedah yang ke-14, lam yuthbit annal Isra wal Mi'raj kana fi syahr Rajab. Baik. Isra Mi'raj, ya, itu ada di tanggal 27 Rajab, ya. Namun di sini ada ikhtilaf al ulama, ya, terkait Isra Mi'raj yang katanya
ada di tanggal 27 Rajab. Ya, dan ini ada pembahasan yang panjang sekali terkait ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya 27 Rajab itu Isra Mi'raj, dan ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya Isra Mi'raj bukan di tanggal 27 Rajab. Baik. Yang ke-15, wa min bid'ah Rajab, dan di antara bid'ah Rajab yang pertama adalah takhsisu at-tasadduq an ruhil mauta, mengkhususkan sedekah kepada orang yang sudah meninggal di bulan Rajab. Dikhususkan. Maka ini enggak boleh, ya. Makanya tidak boleh, ya. Bersedekah untuk orang meninggal boleh, laksanakan di setiap waktu, tidak masalah, tidak harus dikhususkan di bulan Rajab. Yang kedua, takhsisu ziyaratul maqabir fi Rajab, mengkhususkan ziarah kubur di bulan Rajab, ya. Faziyarah takunu fi ayyi waqtin minal 'am, maka ziarah kubur itu boleh dilakukan di setiap waktu, enggak harus nunggu Rajab, ya, enggak harus nunggu Rajab, ya. Takhsisu Rajab bi ad'iyah makhsusah mukhtari'ah, mengkhususkan Rajab dengan doa-doa khusus bulan Rajab, ya. Lalu selanjutnya i'tiqadu fadli ziyaratil Masjidin Nabawi, meyakini bahwasanya ada fadilah khusus di bulan Rajab ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, dan memberikan nama ziarah tersebut dengan sebutan az-ziyarah ar-rajabiyah, ziarah rajabiyah, ziarah khusus di bulan Rajab. Ya, kalau bisa kita ke Masjid Nabawi setiap bulan gitu kan, ya, pakai travel gratis lagi. Takhsisur Rajab bi ikhraji zakatil mal, mengkhususkan bulan Rajab untuk mengeluarkan zakat mal, maka juga tidak boleh, ya. Itu diantara bid'ah di bulan Rajab, ya. Lalu fawaid yang ke-16, al-atirah ar-rajabiyah. Al-atirah ar-rajabiyah itu adalah sembelihan di bulan Rajab, ya. Itu merupakan kebiasaan orang jahiliyah dahulu, kalau sudah masuk bulan Rajab mereka menyembelih hewan sesembelihan. Namanya al-atirah ar-rajabiyah. Ya, maka ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Karena di awal Rasulullah SAW memperbolehkan, tapi ada qaulnya Rasulullah SAW yang menafikan apa yang telah Rasul perbolehkan sebelumnya. Ya, jadi pada awalnya itu diperbolehkan, tapi Rasulullah bersabda di suatu ketika bersabda, la far'a wala atirata, sudah tidak ada syariat dalam atirah atau dalam sembelian bulan Rajab. Dan para ulama pun, ya, mengambil ijma', ya, bersepakat bahwasanya al-atirah ini hukumnya sampai derajat makruh, seperti itu. Adapun kita menyembelih hewan itu boleh kapan saja, ya, boleh kapan saja. Ya, tidak usah dikhususkan di bulan Rajab, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Izbahu fi ayyi syahrin ma kana wa barullaha azza wa jalla wa at'imu." Sembelilah hewan sembilan itu kapan saja, ya. Wa barrulillah, dan menyembelihlah untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa at'imu, dan bagikanlah, ya, dan berilah makan orang-orang lain, ya. Panjenengan kalau mau nyembelih kambing nggih mboten napa-napa, ya, mangke ngundang kula kali sak nizar pun dados sate napa gulai mboten napa-napa, ya. Idbahu fi ayyi syahrin makana, ya. Faedah yang ke-18, ya. 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18
Nah, kalau barang siapa yang menyembelih sembelihan ya di bulan Rajab untuk sedekah ya atau untuk ngasih makan keluarganya, maka tidak dimakruhkan karena tidak ada kekhususan untuk sembelihan bulan Rajab. Tidak masalah ya. Misalkan dapat gaji atau omsetnya naik ya kan, tahu-tahu boleh kambing gitu kan. Untuk anaknya, untuk istrinya atau dibawa ke kutab boleh ya, untuk sedekah. Yang ke-19, Rajab kal muqaddimah li Ramadan. Bulan Rajab itu ya sebagaimana muqaddimahnya bulan Ramadan. Fayam bagi al-isti'dad wa tajhizu li Ramadan fihi. Maka kita sebagai orang muslim maka hendaknya ya melakukan persiapan demi persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dimulai dari bulan Rajab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu taala, Syahrul Rajab syahrul zara wa syahrul Sya'ban syahrul sakkiz zara wa syahrul Ramadan syahrul hasaduz zara. Ya. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu taala berkata, bulan Rajab itu bulan kita menanam. Dan bulan Sya'ban adalah bulannya kita mengairi tanaman kita, dan bulan Ramadan adalah bulannya kita memanen apa yang kita tanam. Ya. Maka jikalau kita ya ketika sudah masuk bulan Ramadan, hari pertama, kedua, ketiga semangat, puasanya semangat, sedekahnya semangat, ya hari keempat, lima, enam melempem kayak kerupuk kecemplung air, itu bisa dipastikan bulan Rajabnya telah terlewatkan dengan sia-sia. Ya. Maka kita mumpung masih di awal bulan Rajab, maka kita persiapkan betul untuk menyambut bulan Ramadan. Wa qala, dan juga beliau berkata, mathalu syahri Rajab karrih. Permisalan bukan bulan Rajab itu seperti angin yang berhembus, dan permisalan bulan Sya'ban itu seperti awan yang mendung, dan permisalan bulan Ramadan adalah seperti hujan yang turun dengan deras. Jadi mukaddimahnya hujan itu apa? Angin dulu, habis itu mendung, baru hujan. Dan hujan ini adalah tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau orang yang enggak siap ya, belum siap di bulan Rajab, pasti dia akan keteteran juga di bulan Ramadannya. Seperti itu. Ya. Kita tahu-tahu, hujan selentik, baru bingung. Ya. Harusnya kan sudah mulai angin datang, itu udah mulai jemuran itu diangkat. Jangan terus pas hujan, lari-lari kepleset, malah jadi tidak baik kan, berarti kan karena apa? Belum siap seperti itu. Maka mumpung kita masih di awal bulan Rajab, maka kita persiapkan ya di bulan ini sebagai pengantar kita untuk masuk ke bulan Ramadan. Ya, kalau wali santri itu sebelum jadi wali santri itu ada apa? Stadium general. Nah itu bulan Rajabnya itu stadium general. Kalau nggak datang stadium general ya nanti kalau pas jadi wali santri kutab ya isinya protes saya, kayak gitu kan? Karena nggak siap, karena stadium generalnya absen, gitu kan? Maka di bulan Rajab ini betul-betul kita tata betul, ya. Mulai dari sedekahnya, mulai dari sholatnya, mulai dari saum, ya. Maka kita tata, mulai menjaga hubungan baik dengan istri, ya kan? Mulai lebih banyak nambahin uang belanja, ya kan? Uang shopping, gitu kan? Seperti itu,
Ya. Semuanya kan dalam rangka ketaatan. Siapa tahu Ramadan diizini ya kan? Ya, Pak. Diizini untuk iktikaf di masjid. Kan kemarin yang ikut iktikaf sedikit kan, berarti kan banyak yang nggak diizini. Siapa tahu persiapan kita di Rajab itu merayu-rayu istri, ya kan, baik lembut dengan istri. Nanti iktikaf 10 Rajab, silakan mas, ya gitu loh. Maksudnya izin apa iktikaf. Ya. Faman lam yazra' fi Rajab wa yaski fi Sya'ban, fa kaifa yahsud fi Ramadan. Dan barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak mengairi tanaman di bulan Sya'ban, apa yang akan dia unduh di bulan Ramadan? Ini pertanyaan yang sangat besar ya. Maka bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat penting bagi kaum muslimin dalam rangka menghadapi bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga Allah memanjangkan umur kita hingga menemui bulan Ramadan tiba, amin ya rabbal alamin. Faedah yang terakhir, hadis tentang doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadisnya dhaifun la yathbutu. Dha'afahu An-Nawawi, yang mendhaifkan hadis ini hadis Nawawi, Ibnu Rajab, Albani wa ghairuhum ya. Adapun kalau kita mengucap doa ini tanpa beriktikad doa ini diajarkan oleh Rasulullah, maka boleh-boleh saja. Wong artinya juga bagus, minta keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta minta kita untuk disampaikan memasuki bulan Ramadan. Seperti itu. Maka itu 20 fawaid di bulan Rajab yang bisa saya bacakan kepada panjenengan sedaya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk diri kita, untuk anak istri kita, dan untuk umat secara luas. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan ridha dan rahmatnya kepada majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.